materi asas-asas pendidikan yang terdiri dari saya sendiri, Devendri, Saya Kawal Taufi. Saya Rabi'ah Adabiyah. saya Khairun Nasfikri Hakim. 1. Asas-asas pendidikan. Asas pendidikan memiliki arti hukum atau kaidah yang menjadi acuan kita dalam melaksanakan kegiatan pendidikan. Asas pendidikan merupakan suatu kebenaran yang menjadi dasar atau tumpuan berpikir baik pada tahap perencanaan maupun pelaksanaan pendidikan. Khusus untuk pendidikan di Indonesia, terdapat beberapa asas pendidikan yang memberi arah dalam merancang dan melaksanakan pendidikan. Di antara asas tersebut yaitu asas Tutwuri Handayani, asas belajar sepanjang hayat, dan asas kemandirian dalam belajar. Asas Tutwuri Handayani pada tahun 1922 tercantum pada Asas 1922 yang dikumandangkan oleh Ki Hajar Dewantara. Asas 1922 ini merupakan asas dari Perguruan Nasional Taman Siswa yang didirikan pada tanggal 3 Juli 1922. Masyarakat Indonesia tentunya tidak asing lagi dengan semboyan Tutwuri Handayani. Semboyan ini sering kita jumpai pada seragam siswa sekolah dasar. Semboyan Tutwuri Handayani pertama kali dikumandangkan asal dari lingkungan keluarga Keraton Yogyakarta. Asas Tutwuri Handayani mendapatkan tanggapan positif dari Dr. Randos RMP Sosrokartono, salah seorang filsuf dan ahli bahasa, dengan menambahkan 2 semboyan untuk melengkapinya, sehingga ketiga semboyan itu menyatu menjadi satu kesatuan asas, yakni Tutwuri Handayani ing narsa sungtulada ing madya mangun karsa. Asas kemandirian dalam belajar. Baik asas Tutwuri Handayani maupun belajar sepanjang hayat secara langsung erat kaitannya dengan asas kemandirian dalam belajar. Kemandirian dalam belajar dapat diartikan sebagai aktivitas belajar yang berlangsung lebih didorong oleh kemauan sendiri, pilihan sendiri, dan tanggung jawab diri dari pembelajar. Menurut Haris Mujiman, belajar mandiri adalah kegiatan belajar aktif yang didorong oleh niat atau motif untuk menguasai suatu kompetensi guna mengatasi suatu masalah, dan dibangun dengan bekal pengetahuan atau kompetensi yang dimiliki. Belajar mandiri lebih dimaknai sebagai usaha siswa untuk melakukan kegiatan belajar yang didasari oleh niatnya untuk menguasai suatu kompetensi tertentu, sehingga perwujudan asas kemandirian dalam belajar akan menempatkan guru dalam peran utama sebagai fasilitator dan motivator, di samping peran-perannya yang lain sebagai informator, organisator, dan sebagainya. Sebagai fasilitator, guru diharapkan menyediakan dan mengatur berbagai sumber belajar sedemikian sehingga memudahkan peserta didik berinteraksi dengan sumber-sumber tersebut. Terdapat beberapa strategi belajar mengajar dan satu kegiatan belajar mengajar yang dapat memberi peluang pengembangan kemandirian dalam belajar. Cara belajar siswa aktif atau CBSA merupakan salah satu pendekatan yang diberi peluang untuk siswa dituntut mengambil prakarsa dan memikul tanggung jawab tertentu dalam belajar mengajar di sekolah, umpamanya melalui lembaga kerja. Di samping itu ada beberapa jenis kegiatan belajar mandiri lainnya seperti belajar melalui modul, paket belajar, pengajaran berprogram, dan sebagainya. C. Asas pendidikan sepanjang hayat. Asas belajar sepanjang hayat atau lifelong learning merupakan sudut pandang dari sisi lain terhadap pendidikan seumur hidup atau lifelong education. Istilah pendidikan seumur hidup erat kaitannya dan kadang-kadang digunakan saling bergantian dengan makna yang sama dengan istilah belajar sepanjang hayat. Selanjutnya, pendidikan sepanjang hayat didefinisikan sebagai tujuan atau ide formal untuk pengorganisasian dan perstrukturan pengalaman pendidikan. Pengorganisasian dan perstrukturan ini diperluas mengikuti seluruh rentang usia, dari usia yang paling muda sampai yang paling tua. Dalam latar belakang pendidikan seumur hidup, proses belajar mengajar di sekolah seyogyanya mengembang sekurang-kurangnya 2 misi, yaitu membelajarkan peserta didik dengan efisien dan efektif. 2. Meningkatkan kemauan dan kemampuan belajar mandiri sebagai basis dari belajar sepanjang hayat. Implementasi dari masing-masing asas pendidikan.
1. Implementasi Asas Tuturi Handayani. Implikasi dari penerapan asas ini dalam pendidikan adalah sebagai berikut. A. Seorang pendidik diharapkan memberikan kesempatan kepada siswa untuk mengemukakan ide dan prakarsa yang berkaitan dengan mata pelajaran yang diajarkan. B. Seorang pendidikan berusaha melibatkan mental siswa yang maksimal di dalam mengaktualisasikan pengalaman belajar. C. Peranan pendidikan bertugas mengarahkan siswa sebagai fasilitator, motivator, dan pembimbing dalam rangka mencapai tujuan belajar. 2. Implementasi dari asas kemandirian dalam belajar. Implementasi dari asas kemandirian dalam belajar merupakan suatu wujud manifestasi asas kemandirian dalam belajar yang bukan hanya dalam berbentuk kurikulum KTSP, namun juga dalam bentuk kurikuler dan ekstrakurikuler. 3. Implementasi dari asas pendidikan sepanjang hayat. 1. Pendidikan persekolahan. Di negara kita dikenal adanya wajib belajar 12 tahun, di mana kita mendapatkan pendidikan sampai dengan tingkat sekolah menengah. Wajib belajar ini termasuk peran dari pemerintah untuk mengimplementasikan asas belajar sepanjang hayat. 2. Pendidikan luar sekolah. Orang bijak mengatakan bahwa pengalaman merupakan pembelajaran yang paling berharga dalam kehidupan. Kita tidak akan bisa mengaplikasikan ilmu yang kita pelajari di dalam pendidikan sekolah tanpa adanya pengalaman nyata yang kita dapatkan dari lingkungan sekitar. 3. Sumber informasi seperti media sosial, internet, dan sebagainya. Berdasarkan pemaparan di atas dapat kami simpulkan sebagai berikut. Asas pendidikan memiliki arti hukum atau kaidah yang memiliki acuan kita dalam melaksanakan kegiatan pendidikan. Maksud Tuturi Handayani adalah sebagai pendidik hendaknya mampu menyalurkan dan mengarahkan perilaku dan segala tindakan siswa untuk mencapai tujuan pendidikan yang dirancang. Proses belajar mandiri atau asas kemandirian dalam belajar mampu menggiring manusia untuk tetap belajar sepanjang hayatnya. Implikasi dari kemajuan ilmu dan teknologi yang amat pesat tersebut ialah seorang dituntut mau dan mampu belajar sepanjang hayat. Asas Tuturi. Itulah hasil diskusi kami. Kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.